Kalau mau merasakan bagaimana sayang mereka, coba hilangkan sayangnya itu agak 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, itu baru terasa. Karena sifat manusia ini kalau sudah tidak ada baru terasa. Judul lagu Roma. Kalau dia masih ada di depan mata kita, masih dekat dengan kita, kita merasa dia biasa-biasa saja. Tapi kalau dia sudah tidak lagi ada, itu barulah. Oleh sebab itu coba kalau mau merasakan, kasih tahu dia, papa, mama, untuk biaya kuliah saya 1 semester ini tolong jangan kasih dulu. Saya mau jual koran dulu. Saya mau kerja di Dorsmir dulu. Saya mau kerja loper dulu. Saya mau susah-susah dulu. Nah, seketika saat kita tahu susahnya itu, tetes peluh keringat, air mata, di situ loh baru kita tahu, oh ternyata perjuangan mereka ini luar biasa. Saya tidak bicara ceramah saja, tapi dalam kehidupan saya pribadi dulu saya laksanakan, saya pernah buat, saya pernah kerjakan. Tapi tidak saya rencanakan itu saya harus begini, tidak. Memang bagian dari takdir hidup. Mungkin tidak minta uang itu karena jauh ke Mesir. Kalau seandainya dekat, sering juga minta. Nah, memang dikondisikan saya untuk terbang jauh ke Mesir, lalu kemudian setelah jauh itu tidak meminta, tapi kemudian setelah pulang berjumpa, sempat bersama orang tua bulan Maret 2019 kemarin baru meninggal dunia ketika saya sedang ceramah di Madura, Pulau Madura, diundang oleh sahabat saya, kakak kelas di Mesir dulu, Dr. Fauzi Tijani. Dan pagi itu rencananya mau ziarah ke makam Kiai Khalil di Pulau Madura. Begitu mau ziarah langsung dapat SMS segera pulang karena orang tua meninggal dunia. Akhirnya saya langsung ke airport Surabaya dan langsung pulang. Sebelum malam sudah tiba pemakaman. Artinya apa? Penyesalan panjang kenapa tidak mencium tangan orang tua, kenapa tidak. Karena saya pikir masih lama ya. Nah, ini satu kekeliruan. Di mana-mana selalu saya sampaikan, jangan pernah berpikir usianya masih lama walaupun dia sehat. Karena sehat walafiat, tidak ada kurang satu apapun. Masih lama. Ternyata apa yang terjadi? Berangkat hari Sabtu, hari Ahad tausiah, hari Senin pagi, tanpa sebab, tanpa penyakit. Oleh sebab itu kalau masih hidup orang tuamu di rumah, pulang. Tapi jangan ini jadikan alasan. Besok enggak masuk kelas, kemana? Pulang semua. Pulang sesuai dengan kondisi, situasi dan keadaan. Pulang. Kalau masih bisa membahagiakan dia apa makanan kesukaannya, belikan. Suka makan apa dia, belikan. Itu yang dia inginkan. Andai kita gendong dia dari Yogyakarta berangkat ke kota Makkah, sampai di Makkah tawaf 7 putaran, dari Safa ke Marwah, pulang lagi ke Jogja, belum tentu dapat membayar sekali teriakan dia saat mengeluarkan kita ke alam dunia. Jadi banyak orang terlalu membanggakan. Saya sudah banggakan dia Pak Ustaz, saya sudah bayarkan ONH-nya. Berapa? Baru DP-nya. Sudah merasa berbakti kepada orang tua? Belum. Makanya digunakan kata birrul walidain. Kenapa Allah tidak menggunakan kata husnul walidain? Hasan baik, jayyid baik, thayyib baik, khair baik. Tapi yang dipakai birrul walidain. Hanya satu-satunya kata untuk orang tua dipakai birrul walidain. Karena kata birru adalah sifat Allah Subhanahu wa taala. Makanya di antara Asmaul Husna ada Al-Barrut Tawwab. Allah yang punya sifat itu. Maka kita diharapkan berakhlak seperti akhlak Allah Subhanahu wa taala. Addabani Rabbi fa ahsana ta'dili. Allah mendidik aku menjadi beradab sehingga adabku penuh. Allah Subhanahu wa taala tidak ada puji Nabi Muhammad SAW. Hai Muhammad yang salat tahajudnya sampai kakinya bengkak. Hai Muhammad yang hajinya di
Tidak ada. Apa kata pujian Allah untuk Nabi Muhammad SAW? Wa innaka la'ala khuluqin azim. Akhlak agung dan mulia. Oleh sebab itu tak ada gunanya prestasi S1, S2, S3, postdoktoral, profesor kalau tidak berbakti kepada orang tua. Makanya orang tua itu levelnya langsung setelah Allah. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Langsung wa bil walidaini ihsana. Ihsan. Lihat lagi penggunaan kata ihsan dalam hadis Nabi. Jibril alaihissalam datang, rambutnya tidak berdebu, bajunya sangat putih bersih, tapi tidak ada orang yang kenal. Diriwayatkan oleh Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, aku melihat ada seorang laki-laki rambutnya sangat hitam dan bajunya sangat putih, tapi kami tidak ada yang kenal. Ini tiga indikasi ini menunjukkan kebingungan. Kalau ada orang rambutnya sangat hitam dan kita kenal, berarti dia memang orang situ, memang tinggalnya di situ. Tapi dia kalau orang perantau, rambutnya pasti berdebu karena tinggal di gurun pasir. Sekarang kan banyak tuh anak-anak muda yang rambutnya berdebu. Itu berarti orang jauh, bukan orang Jogja. Bajunya sangat putih, tapi kami tidak kenal. Kalau bajunya agak-agak kotor, berarti dia musafir. Pantas kalau kita tidak kenal. Tapi bajunya sangat putih, berarti dia memang orang situ. Tapi kami tidak kenal. Kata Umar bin Khattab, rambutnya sangat hitam, bajunya sangat putih, tapi kami tidak kenal. Dan dia duduk berhadapan dengan Nabi, lututnya dekat dengan lutut Nabi, tapi kami tidak kenal. Dia bertanya tentang iman, dia bertanya tentang Islam, dia bertanya tentang ihsan. Setelah selesai baru Nabi bertanya, Umar, ya, kamu tahu siapa tadi yang datang bertanya tentang iman, Islam dan ihsan itu? Tidak. Jibril yu'allimukum dinakum. Tadi yang datang itu adalah Jibril alaihissalam. Orang selevel Umar bin Khattab tidak kenal Jibril. Ada orang Indonesia baru ketemu Jibril. Umar bin Khattab kalau lewat di suatu jalan, kalau Umar bin Khattab lewat jalan Sudirman, maka setan lari ke jalan lain. Ini ada orang satu perjalanan sama setan, ngaku kenal dengan Jibril alaihissalam. Makanya kalau baca hadis, satu hadis, tapi analisa dari hadis itu banyak sekali. Umar tidak kenal dengan Jibril kecuali setelah Nabi Muhammad SAW yang bercerita mengenalkan. Dari mana Nabi tahu? Nabi dapat wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ada analisa lain. Apa maknanya? Allah menggunakan kata ihsan untuk orang tua, Nabi menggunakan kata ihsan untuk Allah. Ihsan untuk Allah, anta'budallaha ka'annaka tarah, kau sembah Allah seakan-akan engkau melihat dia. Fa in lam takun tarah, kalau kau tidak bisa melihat dia, fa innahu yarak, sesungguhnya dia yang selalu melihatmu. Tidak pernah putus ihsan. Ihsan Allah kepada kita, tidak pernah putus pengawasan Allah. Bagaimana ihsan kita kepada orang tua? Tak pernah putus bakti walaupun dia sudah meninggal dunia. Makanya kita tetap membaca walaupun dia sudah masuk liang lahat, jam 2 malam bangun, Rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ada seorang sahabat Nabi namanya Sa'ad. Sa'ad sudah jadi bahasa Indonesia. Banyak juga orang Indonesia laki-laki sifat Sa'ad. Orangnya Sa'id, artinya bahagia. Sa'adah, kebahagiaan. Jenenge sapa? Sa'adah. Itu dari bahasa Arab. Sa'adatun, bahagia. Datanglah seorang laki-laki bernama Sa'ad menjumpai Nabi SAW. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ummi matat, ibu saya sudah meninggal dunia. Afa atasaddaqu anha, kalau saya bersedekah kira-kira pahalanya sampai apa tidak untuk almarhumah ibu saya? Kata Nabi, tasaddaq, silakan engkau bersedekah. Ayu sadaqatu afdal, sedekah apa yang paling afdal?
saqiyul ma, memberi air minum. Memberi air minum, niatkan untuk almarhum almarhumah, kata Nabi, tasaddaq, silakan sedekah. Langsung tanpa pikir panjang, apa kata Sa'ad? Idzan ahfiru bi'ran. Kalau begitu saya gali sumur sekarang juga, sumurnya saya wakafkan dengan niat almarhumah. Oleh sebab itu, yang orang tuanya sudah meninggal dunia, pulang dari sini jangan gali sumur, cukup telepon, assalamualaikum, sumur bor. Cari pondok pesantren yang kesulitan air, pergi ke kaki-kaki gunung, orang mencari air, satu jerigen mikul 5 km jalan. Di situ tempat minum lembu, kerbau, di situ juga mereka mengambil air. Cari, galikan, mengalir air sumur untuk mereka, mengalir pula sampai ke liang lahatnya. Itu bakti kita. Pulang dari sini, cari pondok pesantren, panti jompo, panti yatim. Assalamualaikum Bapak pimpinan yatim, saya lihat ini kamar mandinya sedikit, orang antri banyak, keran air tidak ada. Gimana ini? Berapa lagi yang perlu sumur bor di sini? Kami perlu kira-kira 5. Insya Allah. Bapak mau bantu? Enggak, nanya-nanya aja. Nih, ini akan menolong di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau dia masih hidup, masih ada, senangkan hatinya. Pulang dari Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta dengan membawa selembar kertas. Apa itu? Transkrip nilai semester ini IP 4. Siapa yang tidak bangga? Bangga orang tua. Saya pulang dari Mesir, saya bawa ijazah LC. Satu lagi ijazah dari Maroko, MA. Ini mak, ijazah LC MA. Saya tidak lihat dia nampaknya tak bahagia. Karena dia dulu waktu saya kecil nyuruh saya, kamu mesti doktorandus. Itulah cita-cita ya dia yang tidak sampai. Saya mesti doktorandus. Di mana mau mencari titel doktorandus sekarang? LCMA. Saya bilang, mak, ini LCMA ini lebih hebat dari doktorandus. Artinya apa? Bahwa menyenangkan hati orang tua itu ketika hati dia terbuka, bahagia, disitulah pintu-pintu rezeki itu terbuka. Turun barokah-barokah itu. Buah kalau matang itu dijolok, jatuh. Dan menjatuhkan rahmat Allah itu, membuka pintu-pintu langit, mengetuk pintu-pintu rahmat dan ridha Allah dengan ridha orang tua. Makanya kata Nabi, ridha Allah fi ridhal walidain. Kalau Allah ridha, maka semua yang kau mau dia berikan. Orang kalau sudah ridha itu artinya senang. Orang kalau sudah senang, semua dia kasih. Apa yang ada di tangannya, itu dia berikan. Tadi malam sampai di hotel, datang seorang jamaah, buka cincinnya. Cincin paling dia sayang, dia kasih ke saya. Laki-laki. Nah nih Ustaz Somad, ambil. Duduk saya tadi, duduk, datang anak muda, dia lihat saya tak pakai sorban, dikasihnya sorban. Cuman akadnya belum jelas apa ngasih atau pinjam, Allah Allah. Orang kalau sudah senang hatinya, semua dia kasih. Begitulah orang kalau sudah dapat ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita baru berharap dapat ridha Allah. Makanya habis salat subuh selalu diajarkan, raditu billahi Rabbah. Aku ridha engkau sebagai Rabbku ya Allah. Apakah Allah ridha terhadap kita? STJ, status tak jelas. Cara mendapatkan ridha Allah, pancing dengan ridha orang tua. Senangkan hatinya, terbuka pintu rezeki. Makanya sulit hidup kita, sempit. Dari kerut kening kita udah kelihatan. Kenapa? Karena tidak ada ridha Allah, akibat tidak pernah menyenangkan hati orang tua. Senangkan orang tuamu, jadikan dia seperti raja, maka rezekimu akan melimpah seperti rezeki raja-raja. Bukan hadis Nabi, dapat saya dari grup WhatsApp. Senangkan saja hatinya, apa yang dia mau beri, tapi dengan cara yang halal.
amal. Nah, ini harus dalam kurung syarat dan ketentuan berlaku. Jangan gara-gara ceramah ini nanti pulang kalian ke rumah, papa, mama, ini ada mobil, ini ada rumah, ini berangkat pergi haji. Wow, orang tua senang, 2 bulan masuk KPK. Innallaha tayyibun, Allah maha suci, la yaqbalu illa tayyiban. Allah tidak menerima kecuali yang suci-suci saja. Wa anfiqu, berinfaklah. Wa anfiqu, bersedekahlah. Wa anfiqu, berwakaflah. Wa anfiqu, berzakatlah. Min thayyibat, yang baik-baik. Yang tidak baik tidak diterima Allah Subhanahu wa taala. Kamu lagi ngapain? Nyuci. Lagi ngapain? Nyuci. Pakai air apa? Air kencing. Begitu kata Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani dalam kitabnya Tanbihul Mughtarrin. Tanbih, peringatan. Mughtarrin, pada orang yang tertipu menyangka sedang berbuat baik padahal sebenarnya tidak baik. Itu yang disindir Allah dalam Al-Quran. Wa yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Mereka menyangka sedang berbuat baik. Ini juga tidak betul. Niatnya sudah baik, membahagiakan orang tua, tapi caranya tak betul. Mama, papa, alhamdulillah kuliah saya sudah selesai, ini skripsi saya. Masya Allah. Bayangkan kalau kiamat tiba-tiba terjadi. Begitulah agaknya terkejutnya kita. Kiamat terjadi tapi belum sempat berbakti kepada orang tua. Dosa belum sempat meminta maaf. Silap dan salah berapa kali kita kencing di kainnya yang bersih. Berapa kali dia tidak jadi tahajud gara-gara kita menangis dari Isya sampai subuh. Pakai pengawet nangisnya. Tapi kita tak pernah sadar itu. Kita menganggap kita di dunia ini dibesarkan angin. Kita menganggap kita ini bangsawan, bangsa yang hidup di awan. Berapa kali dia tidak jadi sholat duha gara-gara kita kencing. Berapa kali nasi yang sudah mau disuap masuk ke mulutnya tak jadi. Bahkan dia tidak makan sama sekali. Dan berapa kali makanan dia belikan hanya untuk susu, hanya untuk menyenangkan kita. Pernah kita balas. Dan dia tidak pernah minta balas itu. Oleh sebab itu siapa yang mengingatkan? Abdul Somad diberikan judul berat ini. Judul yang paling berat ceramah tentang orang tua, tentang ibu, tentang ayah. Jarang saya mau menerima judul-judul pengajian. Ini pun dikasih tahu setelah sampai di sini. Maka saya belok-belokkan dikit. Ini air mata udah mau menetes, belokkan gitu. Nanti kalau saya nangis di sini, siapa yang ceramah kalau saya nangis? Oleh sebab itu maka yang orang tuanya masih ada, beruntung dan bertua, bawakan dia rumah makan. Ada sahabat saya namanya Ustadz Lukman di Pontianak. Pontianak, bukan kuntilanak. Mereka punya program namanya Bawa Ibu ke Rumah Makan. Keren nama programnya. Bawa orang tua ke rumah makan. Nanti hari libur adik-adik anak-anakku sekalian libur, bawa ayah, bawa ibu ke rumah makan. Ketika Ustadz Lukman cerita itu ke saya, Ustadz Somad, kita punya program baru nih. Apa nama programnya Ustadz? Bawa ibu ke rumah makan. Alhamdulillah Ustadz Lukman, seluruh rumah makan di Pekanbaru tempat tinggal saya itu semua sudah saya bawa emak almarhumah saya. Saya bawa sup tunjang, saya bawa rendang, saya bawa goreng ayam, saya bawa goreng puyuh, saya bawa. Cuman ada rumah makan ular sawah itu yang tak saya bawa singgah. Lain dari itu sudah saya bawa. Tak ada penyesalan dalam hati, senangkan hatinya. Apa pakaian yang dia suka? Orang tua itu tidak minta yang besar, asal ada saja. Pulang dari Yogyakarta sampai ke rumah, ini tadi ada nampak sedikit tanda terkenang. Kalau banyak makan sendiri. Ketika dia senang melihat itu, bahagia hatinya, nampak senyum di tepi bibirnya,
pada saat itulah rahmat Allah terbuka, pada saat itulah ridha Allah datang. Mengapa sulit mencari pekerjaan, mengapa payah mencari penghidupan? Salah satu yang mempersempit ridha Allah itu adalah karena tidak berbakti kepada orang tua. Oleh sebab itu maka judul tema yang diberikan birrul walidain, berbakti kepada orang tua, bahagiakan. Ini ada juga ini anak-anak yang sudah sukses ini, papa, mama sudah meninggal, papa jangan risau, silakan terbang ke Yogyakarta, ada adik di sana, silakan terbang ke Surabaya, ada kakak di sana, silakan terbang ke Kuala Lumpur, ada keluarga di sana, jangan hiraukan. Kata bapaknya, kalian terbangku saja kalian pikirkan, kemana aku hinggap tak kalian pikirkan. Ada sebagian orang ketika ibunya meninggal dunia, marah dia, mengamuk dia anggap kebahagiaan itu sudah hilang, padahal membahagiakan orang tua dua-dua adalah tanggung jawab kita. Kalau dua-duanya sudah tidak ada Pak Ustadz, masih ada keluarga. Ada keluarga. Al-khalah bimasabatil saudara ibu, kakak ibu, adik ibu, sama seperti ibu. Sambung lagi silaturahim, buat dia senang, buat dia bahagia. Man ahabba yubsatalahu fi rizqihi, siapa yang mau lapang rezekinya, wa yunsa'alahu fi asarihi, dipanjangkan umurnya, falyasil rahimahu, hendaklah dia menyambung tali silaturahim. Saya ceramah di satu kota. Sampai di kota itu saya melihat rumah besar, megah, mewah, seperti istana. Cuman saya segan mau nanya, nggak mungkin saya tanya, Pak, ini hasil dari apa? Saya tengok, saya ngangguk. Kawan-kawan saya yang ikut di situ seperti ngelihat kucing semuanya. Mantap. Setelah dulu makan, habis makan minum, habis itu Sohibul Bait yang punya rumah pun cerita, Ustadz Abdul Somad, iya Pak, dulu ini hanya bambu-bambu yang dikasih daun, yang dikasih terpal. Tempat apa Pak? Tempat ibu saya buat pengajian. Setiap tahun dibuat begitu, pasang tiang-tiang kayu, pasang terpal, daun-daun, pengajian ramai. Sampai akhirnya saya berkata, Bu, pengajian kita hentikan saja, stop. Saya tidak sanggup lagi pasang tenda, pasang terpal ini. Tapi akhirnya apa kata ibu saya? Nanti setelah saya tidak ada, pengajian ini terus kamu buat. Allah bukakan pintu rezeki Ustaz Somad. Inilah yang terjadi sekarang. Saya belikan orang tua saya itu rantai, saya belikan gelang, saya belikan cincin. Bulan depan saya datang, sudah nggak ada lagi. Mana gelangnya Mak? Nggak ada. Mana rantainya Mak? Nggak ada. Mana cincinnya? Nggak ada. Kemana? Itu kan emas mahal. Sudah saya jual. Untuk apa? Untuk bersedekah ke fakir miskin. Rupanya gelangnya, rantainya itu habis dia berikan sedekah fakir miskin. Tobatkah si bapak untuk berbakti? Tidak. Bulan depan dia belikan lagi. Sampai akhirnya diberikan Allah balasan melimpah ruah. Ternyata ini rahasia dari keberhasilan hidup, karena menyenangkan hati orang tua. Saya tak sebut nama, saya tak sebut lokasi, tapi yang mau berkunjung nanti saya kasih lokasi tepatnya. Saya kasihkan nanti alamat dari Google, saya kasih, supaya melihat secara nyata. Kalaulah rezeki itu hanya diberikan kepada orang yang bersungguh-sungguh, pergi pagi pulang petang, peras keringat, banting tulang, maka tentu yang kaya itu adalah sapi yang membajak dari pagi sampai sore. Kalaulah kekayaan, keberhasilan itu diberikan yang paling pandai memanjat, maka tentu yang kaya itu monyet. Tapi Allah berikan kepada siapa? Yang dia ridhai. Dan penyebab ridha Allah itu adalah karena orang tua yang senang hatinya. Yang sempat durhaka, tidak sempat minta maaf, meninggal dunia dia sudah, apa boleh buat? Kau sudah booking seat di neraka.